Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pengertian tugas dan etika profesi jaksa. Jadi saya Lutfi Masudi dengan NIM 1910-3010. Baik, pengertian jaksa berdasarkan pasal 1 angka 2 UU 11 2021. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Jadi untuk jaksa tersendiri itu merupakan petugas atau pejabat fungsional. Jadi kan di peradilan itu ada kalanya yang sifatnya struktural, ada kalanya yang sifatnya fungsional. Jadi untuk fungsi tersendiri, kejaksaan itu mempunyai tugas yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintah dan membangun di bidang hukum ya. Jadi kalau gampangnya sih jaksa hukum ini merupakan penuntut ya, penuntut dalam sengketa perkara begitu. Terus lanjut untuk tugas jaksa, yang pertama itu melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Jadi itu untuk tugas jaksa tersendiri. Jadi karena di sini dalam mata kuliah etika profesi, jadi saya ingin mengaitkan antara jaksa dengan etika profesi seorang jaksa begitu. Etika profesi hukum yaitu kode etik profesi merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Gitu. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral. Sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya ya. Jadi itu makanya etika dalam kode etik profesi itu sangat perlu ya. Jadi sebagai bahan penunjang ataupun sebagai pedoman baginya untuk untuk bekerja lebih baik yaitu. Karena dari etika profesi sendiri itu menuntut sikap integritas moral ya. Sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Terus lanjut kepada kode etik seorang jaksa dalam melaksanakan profesi hukum. Itu yang pertama harus menggunakan jabatannya ya. Jadi ya menggunakan jabatan fungsinya ya dengan betul-betul begitu. Nah, terus yang kedua itu seorang jaksa penuntut umum itu harus bertindak secara objektif dan tidak memihak. Jadi itu karena ini sifatnya sebagai penuntut, jadi nggak boleh memihak kepada yang lain begitu. Yang kedua memberitahukan dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa maupun korban. Terus yang ketiga membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan peradilan pidana terpadu ya. Terus yang keempat itu mengundurkan diri dari penegakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal. Nah, terus hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau hal-hal yang dilarang dalam kode etik profesi hukum kejaksaan. Jadi yang pertama itu menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain. Jadi nggak boleh memfungsikan atau menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi begitu. Terus yang kedua merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Jadi makanya yang tadi itu seorang jaksa itu harus bersifat objektif, tidak boleh mengada-ngada. Yang ketiga menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. Yang keempat meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta
atau menerima hadiah atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Jadi gitu, sama seperti seorang hakim, seorang jaksa itu tidak boleh menerima hadiah dari orang lain atau menerima dari kliennya, itu nggak boleh, akan menimbulkan fitnah. Nah, terus dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa wajib satu, mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 2. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran, bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung. Gitu. Jadi pada intinya dapat ditarik kesimpulannya untuk kode etik tersendiri itu merupakan sikap seorang jaksa itu agar bekerja dengan profesional. Jadi seberapa tinggi jabatan dia sebagai jaksa, ya tetap kemudian dia harus menaati kaidah-kaidah atau kode-kode etik yang telah tertera dalam undang-undang maupun kedinasan yang berlaku begitu. Jadi ya tetap kalau seorang jaksa itu salah tetap akan dihukum begitu. Ya mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.